Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama kitab Amsal. Amsal kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-24. Amsal 29 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, "Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya, didengarnya kutuk tetapi tidak diberitahukannya. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya, didengarnya kutuk tetapi tidak diberitahukannya." Saya baca di dalam terjemahan yang lain. Orang yang membantu pencuri sesungguhnya membenci dirinya sendiri. Karena walaupun ia mengetahui akibatnya, ia tetap melakukannya. Engkau sendirilah musuhmu yang terburuk jika engkau ambil bagian dalam suatu kejahatan. Engkau tidak dapat mengatakan kebenaran biarpun orang mengancammu. Orang yang bekerja sama dengan pencuri berarti membenci diri sendiri. Kalau ia berterus terang di pengadilan, ia akan dijatuhi hukuman. Tetapi jika ia diam saja, ia akan terkena kutuk Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal pada kesempatan ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam menjalani kehidupan kita. Apa yang kita kumpulkan sebagai hasil kita, mengumpulkan harta benda dunia, ya, materi dunia yang sementara ini, ternyata kita harus perhatikan dengan baik-baik. Jangan sampai harta yang kita kumpulkan itu hasil dari suatu kejahatan. Akibat pencuri, akibat korupsi, dan firman Tuhan berkata bahwa justru akan mendatangkan kutuk Allah atas apa yang kita kerjakan. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Hindarilah ya untuk melakukan kejahatan, kompromi, mengumpulkan harta dengan mencuri, ya, pada kesempatan ini Amsal menasihatkan kita, atau mungkin pada saat ini kerennya yaitu korupsi, ya. Engkau terlibat di dalamnya, engkau makan uang hasil korupsi, firman Tuhan bilang kutuk Tuhan yang akan datang dalam hidupmu. Bahkan engkau mungkin tidak akan diberikan kemampuan untuk menikmati setiap harta yang engkau kumpulkan dari hasil kejahatan. Kutuk bisa saja menimpa dirimu, dan bukan hanya menimpa dirimu, tapi menimpa keluargamu, ya. Apa yang engkau beli dari hasil korupsi, hasil pencuri, justru tidak akan menjadi berkat. Sehingga kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Amsal Mazmur, ya, jelas berkata bahwa biarlah kita mencukupkan diri kita dengan gaji kita, kita cukupkan diri kita dengan apa yang menjadi hak kita, bagian kita, ya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara, kalau kita kaya kita jangan melupakan Tuhan, tapi kalau kita pun miskin jangan sampai kita mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Amsal betul-betul mengajarkan kita untuk menjadi bijaksana. Kehidupan kita, bagaimana cara kita mengumpulkan harta benda itu akan menunjukkan hasil akhirnya. Apakah kita akan menikmati harta benda itu atau justru bukan berkat yang datang daripada Tuhan, tetapi justru kutuk yang akan menimpa hidup kita. Belajarlah mencukupkan diri dengan gaji kita. Belajarlah jangan merampas, memeras, jangan mencuri, jangan korupsi. Seperti tadi Amsal berkata, ya, orang yang mengumpulkan uang atau mengambil bagian dalam suatu kejahatan, maka percayalah kutuk yang akan menimpa hidupmu, ya. Belajar bersyukur dengan gajimu, dengan apa yang menjadi bagianmu di dalam suatu pekerjaan, dalam usahamu, karena percaya Tuhan akan menolong, memelihara hidupmu. Engkau tidak akan mati kelaparan, tetapi engkau akan dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara dalam mengelola setiap berkat Tuhan, dan kelolalah setiap berkat itu di dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi, Amsal mengingatkan setiap kita supaya kita jangan membantu melakukan kejahatan untuk dapatkan uang, mengumpulkan materi dengan terlibat di dalam kejahatan, karena yang ada justru kutuk Tuhan yang akan menimpa hidup kita. Semoga kita menjadi bijaksana Bapak Ibu Saudara melalui Amsal ini, bagaimana kita mengumpul harta benda materi dunia yang fana, yang sementara ini. Ya, semoga kita mengelola di dalam takut akan Tuhan, sehingga daripadanya Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui hasil apa yang kita kerjakan. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom.